kita akan membahas tentang spin inti atom. Seperti kita ketahui bahwa neutron dan proton yang menjadi penyusun inti atom itu bukan merupakan partikel stasioner. Jadi misalkan ini adalah proton, yang ini adalah neutron, keduanya itu bukan merupakan partikel stasioner, tapi memiliki pergerakannya itu seperti elektron, yaitu bisa bergerak menurut sumbunya yang biasa dikenal sebagai spin, dan juga pergerakan orbital. Nah, keduanya ini nanti yang akan menimbulkan momentum anguler ya. Jadi momentum anguler baik untuk spin maupun untuk orbital ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu yang momentum anguler spin. Momentum anguler spin itu mirip juga dengan elektron yang memiliki nilai setengah, S sebesar setengah. Tapi sebetulnya magnitude-nya itu adalah S kuadrat sebesar H bar kuadrat dikalikan S plus 1. Atau kalau ingin dinyatakan dengan S-nya, akan menjadi akar dari S plus 1 dikalikan H bar. Sedangkan komponen spin pada sumbu Z bisa dituliskan sebagai Sz sama dengan Ms dikalikan H bar. Dalam hal ini Ms memiliki nilai plus minus setengah. Jadi sudah saya sampaikan bahwa seperti elektron, nukleon itu memiliki bilangan kuantum spin sebesar setengah. Kemudian momentum anguler intrinsik atau spin intrinsiknya itu memiliki magnitude S kuadrat seperti persamaan yang sudah saya tuliskan tadi. Kemudian ada komponen pada sumbu Z-nya sebesar Ms H bar kuadrat. Dalam hal ini Ms sama dengan plus minus setengah. Kemudian yang untuk momentum anguler orbital dinyatakan bahwa merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari H bar. Momentum anguler orbital dengan lambang huruf L. Jadi sebetulnya kalau kalian ingat bilangan kuantum ya, ada bilangan kuantum utama yaitu N yang nilainya merupakan bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan momentum anguler yang nilainya adalah
0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik yang ini bisa memiliki nilai 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin yang memiliki nilai plus minus 3. Nah, momentum angular orbital itu berkaitan dengan yang bilangan kuantum yang kedua ini, yang menunjukkan nukleon, baik proton maupun neutron, itu memiliki pergerakan orbit. Jadi selain memiliki pergerakan spin, ibaratnya seperti bumi yang berotasi, itu bergerak, berputar pada sumbunya, kemudian yang momentum angular orbital itu menunjukkan pergerakan bumi mengelilingi matahari, jadi memiliki lintasan tertentu. Jadi analog dengan yang sudah dibicarakan pada momentum angular intrinsik atau spin tadi ya, bahwa magnitude untuk yang L ini juga bisa diperoleh ya, sebesar habar akar dari L plus 1. Kemudian kalau ingin dinyatakan, ini kalau dinyatakan dalam kuadratnya ya akan diperoleh habar kuadrat L plus 1. Kalau ingin mendapatkan komponen pada sumbu Z, maka ini akan sama dengan ML kalikan habar. Ya, dalam hal ini ML itu tadi yang memiliki nilai bisa 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Atau kalau kalian masih ingat kuliah tentang biasanya terkait dengan kimia ya. Jadi kalau L-nya itu sama dengan 1, maka ML akan memiliki nilai mulai minus 1, 0, kemudian 1. Ya. Sedangkan kalau L-nya sama dengan 2, maka ML itu akan sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Jadi kalau N ini menunjukkan kulit-kulit, kalau kita bicara tentang elektron, menunjukkan kulit-kulit dalam atom ya, maka L ini menunjukkan subkulitnya. Jadi kalau ini adalah shell-nya, ini subshell-nya. Begitu juga yang ada di dalam inti atom, ternyata ada kulit-kulit atau kelopak-kelopak atau shell yang nantinya ditempati oleh nukleon. Sehingga penggunaan bilangan kuantum dalam elektron itu diterapkan juga atau digunakan di dalam inti atom. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum angular momentum angular, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin itu diterapkan atau digunakan juga di dalam inti atom.
Nah, kemudian seperti di awal tadi disebutkan bahwa antara momentum anguler intrinsik atau spin dan momentum anguler orbital itu akan menyusun momentum anguler total, dilambangkan dengan huruf J. Maksudnya apa? Ya, setiap nukleon itu kan memiliki L dan S. Setiap nukleon, baik proton maupun neutron, masing-masing memiliki L dan S. Resultan dari kedua vektor ini atau kopling dari kedua vektor ini yang kemudian menghasilkan momentum anguler total. Sehingga bisa dinyatakan di sini bahwa C itu sama dengan L plus S. Jadi kalau masing-masing ini tersusun dari proton maupun neutron, sehingga J ini pun juga menunjukkan momentum anguler total dari tiap nukleon, baik proton maupun neutron. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan momentum anguler inti atau keseluruhannya, momentum anguler keseluruhan dalam inti atom ini yang dikenal sebagai spin inti, diberi lambang huruf I besar. Dengan demikian, sebetulnya I besar ini merupakan jumlah dari J keseluruhan dari nukleon, baik proton maupun neutron. Nah, kemudian seperti tadi sudah disampaikan ya bahwa S itu memiliki nilai plus minus setengah. Kemudian L ini kan sebetulnya adalah kelipatan dari habar ya, kelipatan integer dari habar. Sehingga J itu sebetulnya bisa dinyatakan sebagai L plus minus setengah. Ya. Jadi kalau misalnya L-nya itu bernilai 1, maka J bisa memiliki nilai 1 ditambah setengah menjadi 3/2, atau C bisa juga sama dengan 1 kurang setengah menjadi setengah. Ya. Jadi misalkan L-nya itu adalah 1, maka di sini J itu akan memiliki nilai 1 ditambah setengah, hasilnya adalah 3/2, atau J akan bernilai 1 minus setengah, yaitu setengah. Ya, begitu seterusnya. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa spin inti itu sangat dipengaruhi pada jumlah nukleonnya, ya, tergantung pada jumlah nukleon. Nah, dalam hal ini jumlah nukleon bisa diketahui dari nomor massa, ya, dari A-nya. Ya, sehingga apabila A-nya ini adalah ganjil,
maka spin inti akan merupakan kelipatan setengah ya, kelipatan setengah. Ia memiliki nilai I bisa sama dengan setengah, bisa 3/2, bisa 5/2, dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan jika A-nya genap, maka spin inti merupakan kelipatan bilangan bulat positif. Ya. Jadi I-nya akan memiliki nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada nilai khusus untuk A yang genap, tetapi dengan Z genap dan N genap. Ya. Jadi nomor atom genap, nomor neutron genap, kemudian juga harus berada pada ground state. Jadi jika ada inti atom atau nuklida kondisinya adalah A genap, dengan catatan Z dan N-nya genap, kemudian berada dalam keadaan dasarnya atau ground state, maka akan memiliki spin bernilai 0. Kedua gambar ini menunjukkan coupling atau resultan antara vektor L dan vektor S, momentum anguler orbital, dan momentum anguler spinnya. Kalau diperhatikan di sini, ini adalah L, kemudian ini S, resultan keduanya itu adalah J. Nah, J ini yang kemudian menentukan spin dari intinya, yang merupakan gabungan antara momentum anguler orbital dan momentum anguler intrinsiknya atau spinnya. Sehingga spin inti itu ditunjukkan pada skema ini, karena resultan antara L dan S itu adalah J, maka nukleon akan memiliki pergerakan mengelilingi sumbu Z seperti yang digambar ini. Sedangkan yang bagian kanan menunjukkan di mana spin intinya memiliki nilai minus. Ya. Jadi couplingnya itu adalah J sama dengan L minus S. Sehingga diperoleh kondisi seperti pada gambar yang sebelah kanan ini. Ini adalah L-nya, kemudian karena S-nya adalah minus atau negatif, sehingga mengarah ke bawah ya, seperti pada gambar ini. Dengan demikian, resultan dari L dan S itu ditunjukkan pada J ini, yang nantinya akan menentukan pergerakan dari nukleon.